Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang umat Islam. Bagaimana umat Islam itu di dalam Al-Quran disampaikan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas, kamu, maksudnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Umatnya Rasulullah ini golongan terbaik. Yang dimaksud umatnya Rasulullah ini golongan terbaik itu dibandingkan dengan siapa? Apakah dibandingkan dengan orang-orang kafir yang ada sekarang? Misalnya Yahudi, Nasoro, Hindu, Buddha, Majusi. Bukan itu. Karena orang kafir tidak ada nilainya di hadapan Allah. Yang dimaksud umatnya Rasulullah ini umat terbaik, maksudnya dibandingkan dengan umat para nabi terdahulu. Umatnya para nabi terdahulu yang masih bersih berjalan di atas ajaran tauhid. Jadi umatnya Rasulullah itu lebih utama, lebih afdal, lebih baik daripada umatnya para nabi terdahulu, daripada umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Syu'aib, Nabi Saleh, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Ini umatnya Rasulullah. Jadi memang keutamaan umat Islam ini banyak sekali. Nabi kita ini nabi paling utama. Rasulullah ini di dalam akidah kita, di dalam Jawharah Tauhid, wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil 'anis syiqaqi. Makhluk yang paling utama secara mutlak adalah nabi kita. Nabi kita ini makhluk paling utama walaupun usianya paling pendek. Rasulullah ini usianya berapa? 63 tahun. Umatnya kira-kira segitu. Kalau nabi-nabi terdahulu dan umatnya ratusan tahun, bahkan ribuan kalau nabi-nabi terdahulu. Tapi nabi kita lebih utama daripada nabi-nabi terdahulu. Makhluk paling utama, bukan hanya nabinya, nabi kita ini paling utama. Kitab sucinya, kitab suci Al-Quran lebih utama daripada kitab-kitab suci nabi-nabi sebelumnya. Ini kitab suci. Jadi kitab suci paling utama ya Al-Quran. Itu maksudnya kitab suci yang belum ditahrif ya, belum dirubah oleh umatnya. Kalau kitab suci agama lain yang ada sekarang, Taurat, Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, atau Bible. Bible itu kan gabungan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Yang ada sekarang kan sudah ditahrif, didistorsi oleh penganutnya. Ini masih lebih utama Al-Quran. Sahabatnya juga begitu. Sahabat Nabi kita lebih utama daripada sahabatnya Nabi terdahulu. Bukan hanya itu, syariat Nabi kita, syariat Islam lebih utama daripada syariat nabi-nabi terdahulu. Syariatnya jangan dibandingkan syariat-syariat buatan manusia, undang-undang. Syariat itu artinya kan peraturan. Peraturan syariat Islam ini lebih utama daripada peraturan buatan manusia. Ini syariatnya, ini keyakinan kita. Kita ini harus meyakini bahwa syariat Islam lebih utama, lebih afdal daripada peraturan yang dibuat oleh manusia. Ini keyakinan.
keyakinan. Bukan hanya itu, umatnya Rasulullah lebih utama daripada umatnya para nabi terdahulu. Ini keyakinan pokok, ini harus kita jadikan keyakinan, harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita ini cinta kepada agama, anak-anak kita cinta kepada Islam. Ulamanya lebih utama daripada ulamanya nabi-nabi terdahulu. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ulama'u ummati ka'ambiya'i bani Israel. Ulama umatku, maksudnya ulama yang lurus ya, ulama yang bersih, bukan ulama yang ulama umatku perannya sama dengan para nabi Bani Israel. Ini ulamanya umatnya Rasulullah. Umatnya juga begitu. Umat Islam ini lebih utama daripada umatnya para nabi terdahulu. Mengapa umat Islam lebih utama daripada umatnya para nabi terdahulu? Di dalam ayat Al-Quran tersebut ditegaskan, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Ini memang karakter bawaan umat Islam. Kamu senantiasa menyuruh kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Bagaimanapun umat Islam dibungkam agar tidak amar ma'ruf nahi munkar, gak bisa. Karena ini memang karakter anugerah dari Allah. Anugerah. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini memang kunci kebaikan umat Islam. Karenanya di mana ada umat Islam berada, maka golongan terbaik yang ada di situ adalah golongan yang senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kekuatan untuk senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena ini kunci kebaikan. Kebaikan umat Islam yang terletak amar ma'ruf nahi munkar, dan ini gak bisa dihilangkan. Di mana-mana umat Islam ini amar ma'ruf nahi munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jangankan kita yang ada di Tangerang ini atau di Indonesia ini kita memang mayoritas muslim. Di mana-mana umat Islam berkumpul, ada yang ngajak bikin masjid, ada yang ngajak bikin madrasah, ada yang ngajak kajian, ada yang ngajak pengajian. Di mana-mana umat Islam. Jangankan di sini, di negara barat, di negara-negara barat. Saya pernah belajar di Inggris dulu. Di Inggris itu masjid itu luar biasa. Setiap kota ada masjid, dan masjid di Inggris itu posisinya selalu strategis di pertengahan kota. Mengapa? Masjid itu di sana rata-rata asalnya gereja yang dijual. Tahun 80-an di Inggris itu kalau hari Minggu pasar itu tutup, mal-mal libur karena orang ke gereja. 10 tahun kemudian, tahun 90-an terjadi perubahan. Orang gak mau ke gereja lagi, gak mau ke gereja, orang senang berlibur ke mal-mal, ke pasar-pasar. Gereja sepi, karena sepi akhirnya dijual, mulai dijual. Setelah dijual, yang beli orang Islam, dijadikan masjid. Simbol-simbol Kristen seperti salib dibuang, diganti dengan simbol-simbol Islam. Akhirnya tahun 2000-an dilarang menjual gereja, karena kalau dijual umat Islam siap beli. Orang Islam dari Arab, dari Kuwait, yang kaya-kaya mau dibeli semua. Akhirnya gak boleh dijual lagi, dianggap cagar budaya, gak boleh. Ini di sana ya, umat Islam yang bekerja, umat Islam yang merantau ke sana, ada yang tinggal di sana tuh yang beli. Dan mereka bikin sekolah-sekolah. Waktu itu tahun 2003 sekolah Islam itu sudah ada 114, mulai dari TK, SD, SMP, SMA itu sudah 100 lebih. Bahkan punya perguruan tinggi di sana umat Islam. Padahal ada di negara mayoritas non muslim. Ini bikin
Mengapa umat Islam seperti itu? Ini karakter. Amar ma'ruf nahi mungkar di karakter. Umat Islam ini, kata para ulama, kalau dibiarkan merajalela kemana-mana, menyebar kemana-mana. Kalau dikencet tambah kuat. Jadi memang termasuk skenario Allah. Umat Islam ini digencet tambah kuat nanti. Ini karakter. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini berjalan terus. Gak bisa dihentikan. Nah, karena amar ma'ruf nahi mungkar ini memang berjalan terus, maka diantara keistimewaan umat Islam ini menjadi umat yang terjaga, terlindungi. Terlindungi dari apa? Mayoritas umat Islam tidak akan mengikuti aliran sesat. Mayoritas umat Islam senantiasa konsisten di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya kalau ada kelompok menyesatkan, mengkafirkan mayoritas umat Islam, ini gak bisa diterima. Mengapa? Umat Islam ini sebaik-baik golongan. Karakter mereka, karakter bawaannya memang amar ma'ruf nahi mungkar. Beda dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu memang karakter amar ma'ruf nahi mungkarnya itu hanya para nabi. Ketika ada para nabi. Makanya di dalam Al-Quran, ahlul kitab dicela oleh Allah di dalam Al-Quran. Kanu la yatanahawna ammung karim fa'aluh. Orang-orang ahlul kitab terdahulu tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka melakukan, yang terjadi pembiaran. Kalau umat Islam nggak bisa seperti itu, karakternya seperti itu. Karenanya kita ini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita oleh Allah dijadikan bagian dari umat ini anugerah dari Allah. Kita tercipta ke dunia ini bukan kemauan kita, tetapi takdir dari Allah. Dan kita menjadi umat muslim juga bukan rencana kita, tetapi juga anugerah dari Allah. Dan kita dijadikan muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan rencana kita juga, tetapi anugerah dari Allah. Ini anugerah Allah kepada kita luar biasa banyaknya. Karenanya kita patut bersyukur. Ini karakter umat Islam. Karenanya umat Islam, mayoritas umat Islam, kalau melakukan suatu amalan gak bisa disalahkan. Kayak tadi, dari tadi kita zikir bersama, ya, zikir bersama, lalu ada orang bid'ah syirik, gak bisa. Mereka cuma ngomong di luar saja, kalau berhadapan gak berani. Mengapa? Kita ini banyak dalilnya. Dalilnya kita banyak. Kalau orang Ahlus Sunnah disalah-salahkan, nanti kiai-kiai ngalir dalilnya, para asatid ngalir. Karenanya mereka gak berani berhadapan. Karena kita ini kuat. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian karakter yang kedua atau ketiga, wa tu'minuna billah. Kalian senantiasa beriman kepada Allah. Ini umat Islam. Ini maksudnya bagaimana? Mayoritas umat Islam ini akan selalu beriman kepada Allah, tidak akan terjerumus dalam lumpur kesyirikan maupun kekafiran. Ya, ada memang yang terjerumus dalam kesyirikan, kekafiran, ada yang murtad, yang syirik ada, tapi minoritas. Tapi kalau mayoritas bareng-bareng kafir gak ada. Mengapa? Wa tu'minuna billah, ini karakter. Ini memang garansi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya di dalam hadis, ya, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak khawatir kalian akan syirik sepeninggalku. Bahwa mayoritas umat Islam tidak akan syirik, Rasulullah tidak khawatir. Walakinni akhsha alaikumud dunya. Tetapi yang aku khawatirkan pada kalian adalah persoalan dunia. Antana fasufiha, kalian rebutan, berlomba-lomba soal dunia. Karenanya orang-orang yang mengajak gaduh itu sebenarnya cari dunia. Jangan ngajak gaduh. Kita ini kan gak gaduh kan. Kita ini kan apa adanya. Orang yang mensyirik-syirikkan, mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan, itu cari dunia.
antanafasu fiha. Nah, umat Islam ini dijaga oleh Allah, gak akan terjun dalam kesyirikan, kekafiran gak akan terjun. Karenanya kalau ada kelompok mensyirikkan, mengkafirkan mayoritas umat Islam, ini berarti orang ini gak ngerti keutamaan umat Islam, bahwa umat Islam ini umat yang terjaga oleh Allah.